Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi yang biasanya kita pada pertemuan sebelumnya menyelesaikan Kitabul Arba'in di Madhabis Salaf, kitab 40 hadis tentang madhab salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi. Dan rencana sebenarnya kita sekarang membahas kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Cuma berhubung kitabnya tidak baru sampai pas mau berangkat, baru sampai kitabnya, jadi nggak sempatnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita mulai kitab itu ya. Jadi sambil mengisi kekosongan untuk membahas kitab Bahjatul Qulubil Abrar, insya Allah pada malam ini kita akan membahas beberapa poin pelajaran yang ada dalam kitab Adabul Mau'izah, adab dalam memberi nasihat, karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd. Beliau adalah seorang ulama yang ada di Arab Saudi, di Riyadh ya. Beliau termasuk murid Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mufti Arab Saudi sebelum sekarang ya. Jadi kenapa perlu kita bahas adabul mau'izah, adab dalam memberikan nasihat? Nah, mau'izah bisa diartikan nasihat ya, atau diartikan apa? Pelajaran. Udah jadi bahasa Indonesia nih mau'izah? Udah. Hah? Iya nggak? Mau'izah udah jadi bahasa Indonesia atau belum? Belum, belum ya. Ya kurang lebih mau'izah itu memberikan nasihat, arahan gitulah. Nah, kenapa perlu kita bahas tentang adab memberikan nasihat, arahan? Karena memberikan adab dan nasihat, arahan ini adalah ibadah. Sedangkan ibadah biasanya ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya. Betul tidak? Apapun ibadah itu, mau sholat, puasa, zakat, haji, ada adab-adabnya. Maka begitu pula memberikan nasihat, arahan, ini pun ada adab-adabnya. Ya, adab-adabnya ada banyak. Di sini Syekh menyebutkan, cuma karena kita kan ini cuma pengganti kitab yang belum datang aja. Jadi mungkin pada pertemuan kali ini mungkin satu adab atau mungkin dua ya, sampai mengisi waktu ya. Insya Allah bermanfaat untuk diri kita ya. Ini isi kitabnya, membahas tentang adab-adab memberikan nasihat ya. Kenapa perlu belajar adab? Karena sekali lagi ibadah itu ada adab-adabnya. Kalau tidak dijalankan adab-adabnya, ibadah tersebut tidak akan sempurna ya, walaupun tidak batal ya. Karena yang membatalkan ibadah itu apa? Kalau ditinggalkan syaratnya atau rukunnya ya. Kalau adabnya tidak ya, tapi kurang sempurna kalau misalkan adabnya ditinggalkan. Maka ini pentingnya kita belajar adab ya. Nah, sekarang yang kita bahas adabul mau'izah. Nah, sebelum itu mungkin kita baca sebentar, apa sih tujuan dari memberikan nasihat ya? Apa tujuan memberikan arahan? Ini Syekh di sini beliau menyebutkan beberapa alasan. Ya, pertama alasannya dalam rangka menegakkan hujjah atas hambanya, atas hamba Allah. Artinya dengan memberikan nasihat kepada seorang sudah tegak hujjah atas dirinya. Kalau belum ada yang memberikan nasihat, dia salah, dia masih bisa berkelit di akhirat nanti. Saya belum ada yang memberikan nasihat. Tapi kalau sudah dinasihati, udah selesai. Tegak hujjah atas dirinya, dia tidak bisa nanti di hadapan Allah berkelit. Oh, saya nggak pernah mendapati orang yang memberikan nasihat saya, arahan saya. Nggak bisa ya. Dalilnya silakan Bapak lihat surat An-Nisa 165 ya. Kita nggak akan bahas ini ya, singkat saja. Lalu kedua,
Kenapa kita perlu memberikan nasihat arahan? Karena itu merupakan tanggung jawab kita kepada sesama muslim. Ya, supaya nanti kita bisa di hadapan Allah menyatakan, ya Allah, saya sudah menyampaikan nasihat, selesai tanggung jawab saya. Nah, ini di antara yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa perlu memberikan nasihat? Karena nasihat akan bermanfaat bagi orang yang dinasihati. Ya. Makanya Allah nyatakan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya Bapak, jadi kita perlu diingatkan, siapapun dari kita, mau penguasa, rakyat biasa, tokoh agama, atau pejabat dan semacam, semuanya butuh nasihat, semuanya butuh diingatkan. Ya, termasuk yang orang yang memang ahli agama, dalam artian dia memang memberikan pelajaran agama atau memberikan atau dakwah, ini juga butuh diingatkan. Ya. Apa dalilnya bahwasanya seorang dai, seorang ustadz, seorang pemuka agama pun butuh diingatkan? Ya, Nabi SAW, beliau suatu hari meminta kepada Abdullah bin Mas'ud membaca membaca Al-Quran. Nah, setelah baca Al-Quran sampai firman Allah Ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami datangkan di setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Jadi ini Allah berbicara tentang keadaan di hari kiamat nanti. Setiap umat akan ada saksinya, dan Nabi akan menjadi saksi atas umatnya. Nah, ketika sampai ayat ini, tiba-tiba Nabi menyatakan, hasbuk, cukup. Nah, Abdullah bin Mas'ud nengok ke muka Nabi, ternyata sudah bercucuran air mata. Nah, artinya faidah yang bisa kita petik dari ini, kan sebelumnya Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi nyuruh baca Quran, kaif aqra'u 'alaika wa ilaikal unzil, bagaimana saya membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Artinya saya nggak pantas nih, Al-Quran kan diturunkan kepada Anda, kenapa justru saya yang baca? Namun apa kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka kalau mendengar Al-Quran dari selain diriku. Nah, faidah yang bisa kita petik dari kalimat ini disebutkan para ulama, diantaranya seringnya atau bisa jadi atau seringnya kita lebih tersentuh dengan bacaan orang lain dibandingkan bacaan diri kita. Kita misalkan baca Al-Quran, bacaan Al-Quran biasa saja, tapi ketika orang lain baca, nyentuh ya. Nah itu Bapak, kadang begitu kita, seperti Nabi pun begitu. Atau kan kita pernah membaca hadis ini kita baca biasa, tapi ketika bacanya orang lain, rasa masuk ke dalam hati. Nah ini pentingnya nasihat. Jadi nasihat ini berlaku untuk siapapun, ya, termasuk kepada ustadz, dai, buya, atau kiai, atau apapun ya, orang yang memang tugasnya dakwah. Jadi siapapun butuh nasihat ya. Kita semua butuh nasihat tanpa terkecuali. Makanya Allah katakan, berilah peringatan, karena sebenarnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nah ini alasan ketiga. Lalu alasan keempat, kenapa kita perlu memberikan nasihat? Karena kata Syekh ini, roja thawabillahi azza wajal, karena mengharapkan pahala Allah. Nah, ini yang paling pentingnya. Itu yang paling penting bagi kita ya. Lalu yang kelima, al-khauf min iqabillah, khawatir dari siksa Allah. Kalau sudah tidak memberikan nasihat, ini khawatirnya terkena siksa Allah, karena sudah dihilangkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini ya. Lalu yang keenam, kenapa kita perlu memberikan nasihat arahan? Sebagai bentuk nasihat kepada orang-orang beriman, sebagai bentuk ketulusan kita kepada orang-orang beriman. Kalau memang kita tulus kepada orang-orang beriman, sayang, maka salah satu bentuk sayangnya kita memberikan nasihat. Nah ini yang keenam. Lalu yang ketujuh terakhir, ijlalillah wa i'zamihi wa mahabbatihi, dalam rangka mengagungkan Allah dan mencintainya.
Jadi ketika kita memberikan nasihat, sebenarnya ini bentuk pengagungan kita kepada Allah ya. Jadi ini bukan perkara yang remeh. Memberikan nasihat ini merupakan ibadah yang agung. Nah ini Bapak ya, ini pendahuluan kenapa perlu kita memberikan nasihat ya, atau apa tujuan memberikan nasihat. Nah ini. Nah sekarang kita masuk saja adabnya, adab dalam memberikan nasihat ya. Di sini Syekh menyebutkan banyak Bapak ya, kalau saya hitung ada sekitar 50. Ada sekitar adabnya 55 ya, 55 panjang nih. Yang kita bahas mungkin yang pertama satu aja ya, paling utama, paling pertama biasanya yang paling penting ya. Apa itu adab memberikan nasihat yang pertama? Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, at-tahalli bittaqwa wa ikhlasun niyah, berhias dengan takwa dan memurnikan niat. Nah ini artinya seorang yang memberikan nasihat harus bertakwa kepada Allah dan niatnya harus ikhlas ya. Kata Syekh di sini, wadzalika amrun yastamidduhul wa'idhu min quwwatil imani billah, min quwwatil imani bi anna Allah ya'lamu wa yusirrun nas wa ma yu'linun. Perkara ini menghiasi diri dengan takwa dan niat yang ikhlas, ini perkara yang diambil oleh orang yang memberi nasihat dari kekuatan imannya kepada Allah, bahwasanya Allah mengetahui apa yang disembunyikan manusia dan apa yang mereka tampakkan. Jadi kenapa harus takwa? Karena Allah, dia seorang yang memberikan nasihat tahu kenapa harus saya bertakwa, kenapa saya harus ikhlas. Karena apa? Saya yakin Allah mengetahui apa yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan. Wa min ilmihi bi anal ikhlas alai madarul amal. Dan kenapa perlu ikhlas? Karena ikhlas adalah poros seluruh amalan. Artinya apa istilahnya? Pintu atau bukan pintu, apa istilahnya apa ya? Iya, kalau diartikan terjemah enaknya mungkin gitu. Syarat diterimanya amal. Artinya apa? Kalau tanpa ikhlas, amalan tidak akan diterima oleh Allah, sebanyak apapun itu. Nah ini, jadi seorang orang yang memberikan nasihat, mikir, saya memberikan nasihat nih, niatnya apa ya? Apakah saya mencari pahala dari Allah atau cuman istilahnya cari muka? Karena ada orang ngasih nasihat cari muka. Kenapa? Karena sambil di zaman sekarang fitnah medsos ini, aduh, apa-apa selfie, ibadah selfie, apa-apa selfie. Ngasih nasihat pun di ini juga. Nah ini namanya cari muka ya. Kalau memberi nasihat itu adabnya kalau memang nasihat kesalahan seorang itu tertutup, berarti memberikan nasihatnya juga tertutup. Jangan terang-terangan. Ya, nggak usah dipublikasikan ke Facebook, Instagram, nggak perlu. Tapi kalau kesalahannya itu memang terang-terangan, maka dinasihatnya juga terang-terangan. Jangan sembunyi-sembunyi ya. Inilah yang dipraktekkan oleh Nabi ya. Jadi kenapa perlu ikhlas? Kenapa seorang yang memberikan nasihat harus ikhlas dan bertakwa? Kata Syekh, wa min tayakkunihi bi anna da'watahu ila fi'li syai'in huwa tarikuh aw ila tarki syai'in huwa yaf'alu la tatajawazul adhanu ilal qulub. Nah, karena dia yakin bahwa dakwahnya, nasihatnya ketika dia mengajak orang untuk melakukan sesuatu padahal dia sendiri meninggalkannya, atau dia mengajak orang lain untuk meninggalkan sesuatu padahal dia sendiri melakukannya. Jadi ketika dia ngajak orang lain, ayo kita melakukan ini, dia sendiri nggak mengerjakannya. Atau dia ngajak orang, jauhi ini perbuatan maksiat ini, tapi dia sendiri melakukannya. Nah, kalau dia melakukan demikian, dia tentu yakin, seorang dai harus yakin bahwasanya nasihat seperti ini tidak akan melewati telinga dan masuk ke hati. Artinya cuma sampai sini aja udah. Kalau seorang ngajak orang lain, ayo kita harus ibadah, harus rajin sholat, tapi dia sendiri malas sholat. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Yang lucunya bahwa ini nyata nih, kamu sholat sana, kamu sholat. Terus kalau ibu kenapa nggak sholat? Udah digantikan sama kamu kan? Udah diwakilkan. Nah ini gimana? Nyuruh anak sholat, tapi dia sendiri tidak sholat. Ini nggak akan membekas pada anak ya. Jadi harus
ini harus ketika memberikan nasihat dia sudah mengamalkannya, biar orang yang dinasihati pun tersentuh. Tapi kalau dia sendiri tidak mengamalkannya, ini nggak akan menyentuh hati seorang. Kata Syekh ini tidak akan melewati telinga sampai hati, enggak ya. Bal qad tadhhabu kama yadhhabu zubadu jufaa. Bahkan nasihat tersebut akan hilang sebagaimana hilangnya buih di lautan. Ya tidak? Buih apakah terus begitu? Enggak kan, suatu dia hilang begitu kan. Nah, itulah nasihat kalau kita menyampaikan nasihat sedangkan kita sendiri tidak mengamalkan apa yang kita nasihatkan. Ya, ini ya. Lalu kata Syekh, wa qad asyara al-Qur'anul Majid ila anna da'iyan nas ila ma'ruf la yaf'alu jadirun bit-taubih. Al-Quran telah mengisyaratkan, Al-Quran yang mulia telah mengisyaratkan bahwa orang yang mengajak manusia pada perbuatan baik yang tidak ia lakukan, orang seperti ini pantas untuk dicela. Ya, dia ngajak orang, ayo ibadah, dia sendiri nggak ibadah. Ya, jauhi korupsi. Ya, korupsi itu perbuatan yang mematikan. Ternyata dia korupsi. Nah, ini nggak akan membekas pada orang yang dinasihati, bahkan orang sendiri layak dicela, kata Syekh ini. Allah Ta'ala, Allah berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Allah berfirman yang artinya, apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik, kebajikan, dan kalian lupakan diri kalian padahal kalian membaca Alkitab, kitab suci? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Nah, ini Bapak ya, ini celaan bagi orang yang nyuruh orang lain berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukannya, melupakan dirinya. Nah, orang seperti ini tercela. Bahkan pada ayat lain dalam surat Shaf ini Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Ayo kalian hendaknya ibadah, rajin ibadah, dia sendiri nggak rajin ibadah. Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Amat besar kemurkaan Allah di sisi Allah tatkala kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi ketika seorang mengajak orang lain berbuat baik tapi dia sendiri tidak berbuat baik, ini Allah sangat murka. Ya, istilahnya omong doang ya, cuma ngomong aja. Nah, ini nasihat untuk siapapun ya, siapapun di antara kita, mau ustadz, mau dai, mau orang biasa, karena kita semua kan memberikan nasihat kan. Ya, jadi yang memberikan nasihat nggak mesti seorang ahli agama, nggak. Kalau ada di antara kita yang statusnya bukan anggap ahli agama tapi ngerti satu ilmu lalu disampaikan, maka harus tahu seperti ini ya. Jangan sampai dia nyuruh orang lain berbuat baik, dia sendiri melupakan dirinya. Kata Syekh ini, wattaqwa hiya allati taj'al wa'idha mukhlishan fi ma ya'muru bihi aw yanha anhu. Takwa lah yang menjadikan orang yang memberikan nasihat ikhlas terkait dengan apa yang ia perintahkan atau ia larang. Jadi takwa, kuncinya ke takwa. Seorang bisa ikhlas juga karena takwa. Kalau dia tahu Allah menyaksikan apa yang saya lakukan, Allah Maha mengetahui isi hati saya. Wah, berarti saya apa? Jangan sampai saya nyuruh orang lain berbuat baik, saya sendiri tidak berbuat baik. Jangan sampai melarang orang lain dari perbuatan buruk, saya sendiri melakukannya. Nah, ini takwa intinya Bapak ya. Lalu kata Syekh, wal ikhlas atharun kabirun. Wal ikhlasi atharun kabirun fi najahil mau'izah wa insyirahis sudur lidintifa'i biha ala ayyi hal. Ikhlas ini memiliki pengaruh yang besar dalam hal suksesnya, berhasilnya nasihat. Dalam hal berhasilnya nasihat. Artinya kalau kita ingin nasihat kita ikhlas, nasihat kita diterima, berhasil, ikhlas. Ya. Nah, ini jadi ikhlas itu punya pengaruh besar dalam menjadikan nasihat itu berhasil, ya, atau artinya sampai kepada orang, dan juga memiliki pengaruh besar dalam menjadikan hati seorang itu terbuka, dadanya terbuka, terlapang.
dan ngambil manfaat dari nasihat tersebut dalam keadaan apapun. Artinya Bapak, kalau seorang memberikan nasihat itu ikhlas, walaupun orangnya di hadapannya sebenarnya dengan lisannya nolak, tapi pasti nempel ke hatinya. Pasti nempel ke hatinya. Kalau memang seorang mengucapkannya dalam rangka saya sayang kepada orang ini, kasihan nih, nanti begini, lalu sampaikan nggak boleh begitu, itu syirik, ini gini, lalu orangnya nolak, wah enggak. Nah, hati kecilnya nggak bisa diingkari. Kalau memang nasihat kita ikhlas, nempel, nyampe ke hatinya, walaupun lisannya menolaknya. Dalilnya apa? Kisah Nabi Musa ketika di hadapan tukang sihir Fir'aun, di hadapan Fir'aun ketika itu. Nabi Musa ketika itu menyaksikan Fir'aun membawa tukang sihirnya. Untuk apa? Untuk istilahnya meruntuhkan mukjizatnya Nabi Musa. Nah, maka ketika itu Nabi Musa pun berkata, "Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiba, fayusitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara." Celakalah kalian, jangan berdusta atas nama Allah, sehingga kalian pun terkena siksa. Sungguh merugilah orang yang berdusta atas nama Allah. Artinya jangan sampai kalian menolak keesaan Allah. Kalian tahu bahwasanya Allah Maha Esa, Allah Tuhan yang sebenarnya. Celakalah kalian. Nah, ini diucapkan oleh Nabi Musa. Maka apa yang terjadi? Fatanazau amrohum bainahum. Tiba-tiba mereka langsung gimana? Ucapan singkat, tapi langsung bikin mereka goyah. Istilahnya keyakinan mereka goyah. Nah, ini faedahnya Bapak ya. Jadi walaupun mereka asalnya tidak nerima, nolak gitu, tapi tetap aja dalam hati mereka masuk nasihat Nabi Musa. Makanya mereka goyah. Fatanazau amrohum bainahum. Tiba-tiba mereka langsung berselisih. Gimana nih menghadapi Musa? Jelas Bapak ya? Kan harusnya kalau memang mereka kokoh, keyakinan mereka kokoh, ketika Nabi Musa mengatakan, "Celakalah kalian." Mereka akan jawab apa? "Kenapa kamu ancam-ancam celaka?" Kan gitu kan? Tapi apa yang terjadi setelah Nabi Musa mengatakan demikian? Mereka langsung saling berselisih sama mereka. Gimana? Sebagian mereka udah mulai goyah. Nabi Musa ini nabi, dia seorang nabi rasul. Sebagian lagi enggak. Nah, ini menunjukkan sekali lagi nasihat yang ikhlas akan sampai kepada hati orang yang dinasehati ya, kalau memang benar-benar ikhlas walaupun lisannya menolak Bapak ya. Nah, ini penting nih. Jadi kalau kita ingin nasihat kita diterima, hendaknya nasihat kita dibangun di atas keikhlasan ya. Yang penting nasihat sampai ya. Kalau dia nerima nasihat menjalankan, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, selesai tanggung jawab kita di hadapan Allah ya. Lalu lanjut di sini kata Syekh, wa taqwa sadiratu 'anit tafaqquhi fid din bihaqqin hiya allati taqsul wa'idu wa qaran wa husna samtin ghairu mustana' fatamtalil qulubu bimahabati. Takwa yang muncul karena mengerti agama. Artinya yang namanya takwa munculnya dari ilmu. Gak mungkin seorang bisa bertakwa tanpa ilmu. Takwa yang muncul dari mengerti agama secara benar, itulah yang menjadikan orang yang memberi nasihat berwibawa. Artinya memberikan kewibawaan kepada orang yang memberikan nasihat. Kalau orangnya bertakwa, nanti nampak kewibawaan pada orang yang memberikan nasihat ini. Dan memberikan perilaku yang baik tanpa dibuat-buat. Karena ada orang supaya berwibawa dibikin-bikin, ya kan? Mungkin juga kayak ngomongnya dibikin. Pokoknya inilah, kita tahulah mana yang asli, mana yang enggak. Gak perlu begitu, kalau kita bertakwa kepada Allah dengan secara tidak langsung atau secara langsung atau tidak langsung, pasti nampak kewibawaan di hadapan orang yang kita nasihati. Ini kalau kita bertakwa, ya nggak perlu dibuat-buat. Karena ada sebagian orang kan begitu Bapak ya. Jadi supaya nampak wibawa, kadang di hadapan santrinya dibikin ya kayak nggak mau istilahnya nggak mau jaim misalnya, jaga image. Jadi dia ngambil jarak dengan santri supaya ini kasusnya Bapak, ini kalau santri ya, pesantren, ini pengalaman ya. Jadi ada sebagian ustadz itu di sebuah pesantren itu mungkin supaya berwibawa di hadapan santrinya. Apa yang dia lakukan? Dia jaim itu, jadi kesannya kayak jaga jarak dari santri. Akhirnya apa? Ya memang
santrinya jadi segan, tapi segannya bukan segan berwibawa, takut. Beda kan? Wibawa artinya kalau orang memang berwibawa itu segan, tapi bukan segan takut. Ini takut, jadi mau deketin Ustaz takut. Akhirnya ketika punya masalah tidak mau disampaikan kepada Ustaznya, akhirnya itu apa ya, jadi nggak perlu dibuat-buat ya, yang penting kita bertakwa, otomatis Allah berikan kewibawaan ya. Nah itu, jadi kalau orang bertakwa yang muncul karena ngerti agama dengan benar, nanti akan otomatis membuahkan kewibawaan, perilaku yang baik tanpa dibuat-buat, sehingga akhirnya hati-hati manusia pun merasakan kewibawaannya. Nah ini ya, fa'idha alqa mau'izatan dhahabat tawwan ilal qulub. Nah jika orang seperti ini menyampaikan nasihat, maka otomatis langsung masuk ke dalam hati. Wa athmarat kaliman tayyibah, dan dia nasihat tersebut akan membuahkan kalimat yang baik, wa amalan salihah, dan amal yang baik, wa khuluqan fadilah, dan akhlak yang mulia. Nah ini Bapak ya. Jadi itu nggak bisa dibuat-buat, artinya nggak perlu di model jaim itu dibuat-buat, enggak ya. Kalau orang bertakwa otomatis wibawa nampak ya. Ya contoh Imam Malik bin Anas, ulama besar kota Madinah. Ini beliau ini termasuk ulama yang punya kewibawaan di hadapan umara, di hadapan para penguasa, di hadapan rakyat Madinah, di hadapan masyarakat secara umum, murid-muridnya termasuk. Kenapa Imam Malik seperti itu? Kata ulama, saya lupa, Imam Malik itu ulama yang terkenal. Allah angkat derajatnya bukan karena banyak ibadah katanya, tapi kan husnus sarair, baiknya hati beliau, pengakuan beliau terhadap ilmu. Oh ini Imam Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi, perkataan Imam Adz-Dzahabi. Jadi Imam Malik itu kan biasanya ulama tuh terkenal karena apa? Ahli ibadah kan, mungkin mujahid seperti Abdullah bin Al-Mubarak. Tapi Imam Malik termasuk ulama yang tidak terkenal banyak ibadah. Artinya prestasi ibadah beliau nggak seperti ulama lain. Tapi kenapa Allah angkat derajat beliau? Nah kata Imam Adz-Dzahabi, husnus sarirah, baiknya hati beliau. Artinya beliau sangat menjaga batin beliau. Beliau sangat menjaga ayat Al-Quran, hadis Nabi. Jadi kalau orang ikhlas akan nampak hasilnya, nampak wibawaannya. Pernah Imam Malik suatu hari diundang ke istana oleh Khalifah Mansur ya, zaman Imam Malik ya, masalahnya Khalifah Mansur. Baru aja beliau masuk istana, anaknya Khalifah Mansur keluar dari dalam istana, ngelihat Imam Malik langsung balik lagi. Khalifah Mansur berkata kepada Imam Malik, Anda tahu kenapa anak saya kok ngelihat muka Anda langsung balik lagi? Nggak tahu. Dia merasa segan melihat kewibawaan Anda katanya. Jadi ketika ngelihat muka Imam Malik udah merasa segan, langsung balik lagi. Nampak kewibawaan Imam Malik Bapak ya. Ini Imam Malik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang saya lupa nih Imam Malik. Misalnya ketika Khalifah Mansur, siapa lagi ya? Ya kurang lebih itu ya. Nanti kalau teringat lagi ada contohnya, saya lupa. Contoh bagaimana Imam Malik itu disegani oleh masyarakat, khalifah, dan umat secara umum. Ya kesimpulannya, kalau kita mau diberikan kewibawaan oleh Allah, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, itu saja. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kewibawaan tanpa perlu dibuat-buat ya, tanpa perlu jaim misalnya, jaga image. Nah ini ya, lalu berikutnya kata ini Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, walihada yahsunu bil wa'id an yata'ahada imanahu. Karena itu bagus, hendaknya seorang yang memberikan nasihat, sebaiknya bagi orang memberi nasihat menjaga imannya, wa yu'izzu nafsahu, memuliakan dirinya, wa yasuna ilmahu, dan menjaga ilmunya, wa an yataraffa'a anis safasif, dan hendaknya dia menjaga dari perkara-perkara remeh. Perkara-perkara remeh rendah maksudnya apa ya? Safasif itu seperti ucapan orang-orang awam yang bicarakan perkara remeh lah, pembahasan politik, membahas masalah ini, gibah orang. Nih kalau seorang yang ingin memberikan nasihat, menjaga diri dari seperti itu, dia akan Allah angkat ya. Tapi kalau dia tidak menjaga seperti itu, jatuh kan.
Wa an yujaniba mawadhi'an rib wa mawadhi'al mahana, dan hendaknya dia menjauhi tempat-tempat yang mengundang kecurigaan dan tempat-tempat yang mengundang hinaan. Nah ini Bapak ya, maksudnya apa ya? Contohnya misalkan jangan sampai seorang ustadz atau seorang dai atau orang ingin memberikan nasihat duduk-duduk di depan warung remang-remang misalkan. Nah yang seperti ini kan nanti akan timbul kecurigaan apa? Walaupun dia enggak, oh, saya seorang ahli agama masa gitu. Tapi ketika dia duduk di situ, berdiri di depan itu, orang awam akan apa? Prasangka ada apa di situ, ya kan? Nah ini jangan sampai nih. Kalau dia melakukan itu nanti timbul kecurigaan, akhirnya apa? Jatuhlah harga dirinya. Walaupun bisa jadi dia tidak melakukan, ya kan? Tapi dengan itu dia sudah menjatuhkan dirinya. Wa an la yasira illa ma yumlihi din, hendaknya dia tidak berjalan kecuali di atas perkara yang bisa mengisi agamanya. Wa taqtadil hikmat wal muru'ah, yaitu perkara yang dituntut oleh kebijaksanaan dan kewibawaannya, kehormatannya. Artinya jangan sampai dia melakukan perkara yang menjatuhkan kehormatan dia, itu loh. Jelas apa ya? Ini nasihat dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, ya. Sepanjang itu. Ya, lagi. Lalu berikutnya, jadi itu wajadirun bihi an yakuna dza nafsin zakiyah wa sahatin tahirah naqiyah, dan pantas baginya, bagi orang yang memberikan nasihat, harus punya hati yang bersih dan punya jiwa yang suci. Hatta la yakunal khalal, sampai supaya apa? Supaya kekurangan ini hailan bainahu wa baina hidayatin nas, jangan sampai celah aib menghalangi antara dirinya dengan memberikan hidayah kepada orang lain. Maksudnya menunjukkan orang pada hidayah. Artinya begini, kalau dia punya celah, nanti ketika dia ingin ngajak orang pada hidayah, akhirnya apa? Terhalang, iya nggak? Kalau seorang melakukan gitu kan? Iya, akhirnya ya itu, apalagi orang awam tuh kadang mau orang sebaik apapun, satu kali jatuh langsung hilang semua kebaikannya. Ya tidak? Itu kan? Nah, ini makanya bahaya nih. Nah, cuma di sini Syekh memberikan komentar. Wala ya'ni dzal an yakuna ma'suman mubarra'an min kulli 'aib. Itu basyar. Tapi bukan berarti tadi kan hendaknya menjaga dari perbuatan yang bisa menjatuhkan kehormatannya, mengundang kecurigaan orang, atau apalagi berbuat dosa, jangan. Tapi ini bukan berarti dia harus maksum, terjaga dari dosa. Bukan berarti dia harus terjaga dari dosa, selamat dari segala aib. Enggak, karena dia itu manusia. Yang namanya manusia pasti berbuat salah. Ya enggak, bukan seperti itu. Tetap yang namanya manusia pasti salah, kadang benar, kadang salah. Wa maka nali basyari an yad'il ismah, dan tidak pantas seorang mengklaim, mengaku bahwa dirinya terjaga dari dosa. Jangan, ya nggak boleh ya. Awsal fi ma yaqul, atau dia mengklaim bahwa dirinya benar dalam segala ucapannya. Enggak. Wa yaf'al illal anbiya fi ma yuballighuna bihi an rabbihim jalla wa ala. Ya. Jadi tidak boleh seorang mengklaim dirinya terjaga dari dosa, benar semua perkataannya dan perbuatannya, kecuali para nabi, terkait dalam hal risalah yang disampaikan dari Allah. Jadi Bapak, kalau terkait risalah dari Allah, wahyu dari Allah, nabi pasti terjaga dari kesalahan. Tapi kalau terkait dengan sifat manusia, ya nabi kadang juga keliru, ya. Tapi kalau terkait wahyu, Allah jaga. Tapi kalau terkait manusia biasa dalam hal perkataan, ya kadang keliru, tapi kekeliruannya tidak besar, beda dengan kita, ya. Jelas apa ya? Wala yufhamu min dzalika aidan an yad'al insan wa'idha idza kana muqassiran fi ba'd ta'at aw muliman fi ba'dil mukhalafat. Dan jangan juga dipahami dari penjelasan tadi, seorang yang memberikan nasihat harus menjauhi perkara maksiat, perkara yang menjatuhkan kehormatannya, harga dirinya. Nah, jangan pahami dari ini bahwa seseorang meninggalkan nasihat karena masih kurang dalam melakukan ketaatan atau masih jatuh ke dalam maksiatan. Oh, saya nggak mau masih nasihat. Kenapa?
saya sendiri masih meninggalkan beberapa ibadah, masih melakukan beberapa enggak, tetap memberikan nasihat. Ya, jelas Bapak ya. Kenapa tetap memberikan nasihat? Alasannya panjang Bapak ya. Mungkin pada pertemuan berikutnya aja ya. Intinya, kalaupun kita masih memiliki kekurangan, entah meninggalkan ibadah, beberapa perintah, atau melakukan beberapa larangan, tetap memberikan nasihat. Karena kalau kita tidak memberikan nasihat, kita terjatuh pada dua kesalahan. Pertama, kesalahan meninggalkan nasihat. Kedua, kesalahan melakukan maksiat. Berarti kesalahannya 2 kali lipat. Jelas apa ya? Tapi kalau kita masih nasihat, walaupun kita masih salah, kesalahannya cuma 1. Tapi kalau kita saya nggak mau ngasih nasihat, kesalahannya 2. Ya, maka tetaplah memberi nasihat supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, mungkin saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita kalau emang lanjut kitab ini yang ada pertama, atau mungkin kitab yang hadis yang akan kita bahas itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.